Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya. Pada kesempatan yang lalu kami sudah menanam bunga kol di polybag. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat menanam tanaman sayur ini. Yang pertama, pilih bibit dari benih yang berkualitas, yang sudah besar dan juga tidak berpenyakit. Kemudian, setelah kita sudah mendapatkan bibitnya, kita siapkan media tanam yang gembur yang kaya akan unsur organik dengan campuran tanah, arang sekam, kompos, dan pupuk kandang. Setelah bibit dipindah, siram dengan POC masa vegetatif, seperti kita bisa menggunakan moleri ataupun juga mol bonggol pisang dengan dosis 50 ml untuk 5-7 liter air. Kemudian siram sampai semua media tanam itu benar-benar basah agar pertumbuhan akar bagus dan tanaman cepat besar. Setelah selesai, taruh tanaman di tempat yang terkena sinar matahari dan lakukan penyiraman setiap hari sekali, terutama pada tahap awal pertumbuhan dan pembentukan bunga. Untuk menghindari tanaman dari gangguan hama, kita bisa menambahkan cangkang telur dengan cara diremas seperti ini. Kemudian untuk menambahkan kalsiumnya bisa juga ditabur dengan serbuk cangkang telur yang sudah diekstrak. Kemudian bisa ditambahkan pupuk kandang ataupun juga kompos. Selain itu, lakukan juga penyiangan bersamaan dengan pemupukan berikutnya. Jadi pemupukan berikutnya itu pada 7-10 hari pertama setelah tanam. Kemudian pemupukan tambahan kedua bisa dilakukan 20 HST atau hari setelah tanam. Kemudian 30-35 hari setelah tanam. Jadi pemberian pupuk tambahan itu bisa dilakukan setiap 10 hari sekali hingga menunggu masa panen. Ini adalah air lindi dari kompos organik. Nah, kita ngasihnya kira-kira 100 ml ya. Ini kan 500, jadi seperlimanya. Penyiangan dan penggemburan tanah harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak terlalu dalam agar tidak merusak akar kol yang dangkal. Pada akhir pertumbuhan vegetatif atau memasuki periode berbunga, penyiangan bisa dihentikan. Dan jangan lupa lakukan pembumbunan tanah jika tanah di sekitar tanaman itu mulai tergerus sehingga akar sudah terlihat. Dan yang terakhir, semprot insektisida ataupun
fungisida jika diperlukan ataupun jika tanaman terserang hama ataupun penyakit. Nah teman-teman, tanaman ini sebenarnya tanaman sayuran yang berasal dari daerah subtropis sehingga cocok ditanam di daratan tinggi. Suhu yang cocok untuk pertumbuhan bunga kol biasanya 15-18 derajat Celcius dan maksimal bisa 24 derajat Celcius. Kelembapan optimal untuk tanaman bunga kol adalah antara 80-90%. Budidaya bunga kol juga dapat dilakukan di daratan rendah karena sekarang banyak sekali yang juga menanam seperti kubis, brokoli dan juga bunga kol di daratan rendah. Tetapi ada beberapa kelemahannya karena menanam bunga kol di dataran rendah itu akan membuat tanaman itu sedikit terlambat dalam pembentukan bunga dan pertumbuhannya pun juga tidak bisa sebesar seperti pertumbuhan tanaman bunga kol yang ditanam di dataran tinggi. Selain itu, periode panennya itu juga akan lebih lama jika dibandingkan dengan tanaman yang ditanam di daerah pegunungan. Tapi apapun hasilnya, panen dari kebun sendiri itu tetap akan lebih menyenangkan. Nah, jadi buat teman-teman semuanya tetap semangat berkebun dan semangat juga puasanya bagi yang menjalankan. Mohon maaf apabila ada kata dan informasi yang kurang tepat. Jangan lupa selalu iringi aktivitas kita dengan berdoa dan banyak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.